Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kami dari mahasiswi STI YPPI Rembang ingin mewawancari Bapak Ya, dipersilakan. Kalau boleh tahu terkait apa ya? terkait dampak ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19 di Desa Tireman. Oh, iya. Sebelumnya Bapak sebagai apa nggih di dalam masyarakat? Kebetulan saya jadi ketua RT, khususnya di RT 7 RW 2 di Desa Tireman. Kalau boleh tahu, di Desa Tireman itu mayoritasnya pekerjaannya apa ya, Pak? Kalau di Desa Tireman itu nggak ada yang dominan. Jadi ada yang jadi pegawai negeri sipil, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, juga banyak yang swasta juga. Yang swastanya itu contohnya apa, Pak? Yang swasta contohnya kayak sebagai pengemudi, petani, penjual makanan. Yang paling berdampak, baik dampak ekonominya dalam masa pandemi ini itu apa? Untuk yang paling berdampak itu terutama yang pekerjaannya swasta. Contohnya pengemudi. Jadi pengemudi dengan adanya pemberlakuan PPKM level itu kan sangat-sangat terbatas untuk aktivitas untuk ekonomi keluarga, terutama di eh, pandemi COVID-19. Bisa dijelaskan lebih jelasnya gimana? Maksudnya dampaknya itu seperti apa gitu? Ya, contohnya sebagai pengemudi yang saya bilang tadi, untuk Cuma aktivitasnya pengemudi saja? banyak yang lain juga. Contohnya penjual makanan suatu misal. Penjual makanan itu ada pembatasan jam pemberlakuan PPKM level, jadi sampai jam 8 malam. Jadi untuk aktivitasnya kan sangat sangat terbatas. Nah, itu eh, sebagai penjual makanan. Kalau pengemudi itu kan biasanya untuk jalur antar kota dalam provinsi itu sangat-sangat terbatas juga. Makanya yang biasanya bisa berangkat untuk sebagai pengemudi, sebagai supir bis, supir truk atau yang lainnya kan sangat-sangat tidak bisa beraktivitas sebagai pengemudi. Kan ini kan ada upaya PPKM ya dari pemerintah. Kalau buat yang misal kan sangat berdampak bagi masyarakat tuh. Iya. Ada nggak upaya desa atau untuk membantu masyarakat yang berdampak itu yang Ya, kebetulan saya juga pernah mengusulkan di desa yang paling berdampak. Jadi salah satunya pengemudi tadi, terus ada penjual makanan juga. Jadi upaya kita eh, untuk mengusulkan di desa untuk mendapatkan bantuan. Jadi kemarin kita mengusulkan bantuan dan diterima bantuan langsung tunai, kan gitu. Kalau untuk nominalnya awalnya 600 selama beberapa bulan, terus sekarang jadi nominalnya 300 rupiah. sangat maksimal berarti ya. Iya. Kalau selama PPKM ini atau selama pandemi ini ada kegiatan lain nggak di desa? Kalau selama pandemi ini kan dengan adanya keterbatasan aktivitas masyarakat ya tidak ada, kan gitu. Dalam artian mungkin apa dengan adanya pembatasan warga itu tersebut, kita kan sangat-sangat apa ya istilahnya berhati-hati. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kan kita juga tidak tahu yang terpapar atau enggak, makanya kita sangat kehati-hatian. Makanya kita dalam pemberlakuan level PPKM tersebut kita menganjurkan terutama warga saya untuk banyak-banyak beraktivitas di rumah, karena kita mengusulkan bantuan tersebut. Gitu ya. Ya.
apa di Desa Tireman ini tuh diterapkan prokes kalau nggak menaati prokes ada sanksinya apa gimana gitu? Kalau kita memperlakukan protokol kesehatan ya, tapi untuk sanksinya tidak ada. Ya kita saling pengertian lah antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Jadi sudah paling ya kita saling mengingatkan, terutama kita menggalakkan apa ya, masker, terus sanitizer, cuci tangan. Gitu. Oke, saya kira cukup sampai sekian aja sih Pak. Makasih informasinya. Ya Dan sama-sama. mohon maaf kalau ada Kata-kata. kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Ya mungkin saya juga sama seperti itu. Ya. Kalau mungkin ada kata-kata yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Mohon maaf ya Pak kalau mengganggu waktu. Ya. Sekian. Ya. Makasih, Makasih, Pak. Ya.